Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui tayangan video, tetapi biarlah tidak menyurutkan kerinduan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 65 ayat 18 mengatakan, "Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan." Saudara-saudara, tangisan, perang kesakitan dan kematian adalah bagian dari kenyataan hidup manusia di atas muka bumi ini. Manusia harus berjerih lelah, mencucurkan keringat dan bahkan air mata demi mencukupi kebutuhan hidup. Siang malam bekerja keras, terkadang tanpa kesempatan untuk menikmati hidup. Hidup bagaikan berada di padang atau hutan belantara yang berisi banyak binatang buas dan berbisa. Dan bukan hanya itu, tubuh manusia ini juga begitu rentan terhadap yang namanya penyakit, termasuk yang saat ini sedang mewabah, virus corona, yang saat ini mewabah di seluruh penjuru dunia. Ratusan ribu orang telah terinfeksi dan belasan ribu orang meninggal karena serangan virus tersebut. Demi menahan laju penyebaran virus ini, beberapa negara melakukan kebijakan lockdown. Dan sebagian lagi, termasuk Indonesia, mengambil kebijakan social dan juga physically distance, menjaga jarak untuk bertemu dengan orang lain. Hal ini berdampak pada pelaksanaan ibadah semua agama, termasuk kita orang Kristen untuk sementara waktu ini dihimbau untuk tidak melakukan ibadah di gereja dalam sebuah perkumpulan jemaat. Ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Saudara-saudara, banyaknya pergumulan hidup terkadang bisa membuat putus asa, seperti bangsa Israel yang juga berada di ambang keputusasaan oleh karena mereka merasa bahwa hidup mereka sudah hancur. Kerajaan Babilonia sebagai negara adik kuasa pada waktu itu telah datang menyerbu bagaikan binatang buas yang menerkam mangsanya. Bangsa Israel pun merasa bahwa masa depan mereka sudah hancur dan tidak ada lagi harapan. Tidak ada sukacita, yang ada hanyalah tangisan, terang kesakitan, dan bayang-bayang kematian. Mereka ditawan, dibawa ke negeri pembuangan jauh dari tanah air dan menjadi orang asing di negeri asing. Tidak hanya itu, situasi yang paling menyedihkan dan menyakitkan bagi mereka adalah bahwa bait suci Yerusalem, pusat peribadahan mereka kepada Tuhan, telah dihancurkan rata dengan tanah dan mereka sama sekali tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, di tengah situasi keputusasaan umat Israel, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan sebuah janji pengharapan tentang langit, bumi, dan kota Yerusalem yang baru. Berbeda dengan yang lama, langit, bumi, dan kota Yerusalem baru yang Tuhan ciptakan akan menjadi tempat kediaman yang penuh dengan sukacita dan kegirangan. Mata kita belum bisa melihatnya, namun suasananya akan bisa kita rasakan di atas muka bumi ini, manakala kita mau hidup bersekutu dekat bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena langit, bumi, dan kota Yerusalem baru itu berbicara tentang pemerintahan Allah, tentang kerajaan Allah, atau kerajaan sorga, sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri wartakan. Oleh sebab itu, meskipun ada banyak pergumulan hidup yang harus kita hadapi saat ini, marilah kita memelihara hidup persekutuan dekat dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus itu memerintah hati kita, dan hati kita senantiasa tetap diliputi oleh sukacita sorgawi. Meskipun kita sementara ini tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan kita mengalami banyak sekali kesulitan, namun biarlah kita tetap memelihara persekutuan hidup bersama dengan Tuhan melalui doa pribadi kita, dalam ibadah bersama dengan seisi rumah kita. Kita tetap saling mendoakan dan tetap beriman di masa yang sukar. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tuhan memberkati.